itu jadi kayak kehilangan arah ya. Oh, Tahu iya kan? sih, iya Ya ya. kan? Kayak orang yang ikut-ikutan sana sini kan akhirnya jadi Kehilangan kehilangan arah. arah. Dia saya sendiri mau kemana sih sebetulnya? Gitu kan Heeh. Oh, ya. cuma ikut-ikutan doang terus Iya, akhirnya sebenarnya mentang-mentang tujuannya apa kayaknya sih laku gitu. ya dengan cara ini Nah, ikut. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. di Lokal. saat banyak brand kopi lokal yang pakai konsep keliling, tapi kopi kenangan tetap pada strateginya dia. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat dia tetap bertahan dengan strategi tersebut tanpa mengikuti tren yang ada? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach, Halo, apa kabar Coach? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, jadi gini Coach, kan biasa kalau di jalan tuh saya ngelihat kalau ada kayak kopi keliling gitu kan ya Coach ya. Nah, Ya, sebenarnya kan banyak juga brand-brand kopi yang sekarang seperti contohnya kopi kenangan, dia tetap pada konsepnya dia yang dibuat tanpa ngikutin tren yang sekarang gitu kan. ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan resiko terbesar kalau misalkan kita ngikutin tren dengan kopi keliling, itu apa sih Coach? Oke. Ya, jadi kopi kenangan dia bisnis modelnya dia konsisten dengan bisnis modelnya. Mm-mm, Gitu ya. Jadi tidak ikut-ikutan keliling-keliling ya cara mm-mm, mendapatkan pelanggannya gitu ya. betul. Tapi dia dengan adanya gerai aja gitu ya, Mm-mm, toko gitu ya, yang stabil lah bentuknya juga kan mm, konsisten seperti itu ya kopi betul. kenangannya. Dan bagaimana dengan bisnis kopi sejenis yang niru-niru tren gitu ya? Mm-mm, Pertanyaan kamu ya. Yang kalau keliling laku keliling gitu ya. mm-mm, Ya menurut saya sih sah-sah aja ya mereka melakukan itu gitu ya. Cuman mungkin resikonya kalau hanya niru-niru tren mm-mm, tanpa ada pemikiran strategi jangka panjangnya yang jelas mm-mm. gitu ya, tanpa adanya apa ya kestabilan gitu ya dalam kadar tertentu ya, itu jadi kayak kehilangan arah ya. Oh, Tahu iya kan? sih, iya Ya ya. kan kayak orang yang ikut-ikutan sana sini kan akhirnya jadi Kehilangan kehilangan arah. arah. Dia saya sendiri mau kemana sih sebetulnya gitu kan Heeh. Oh, ya. cuma ikut-ikutan doang terus Ya, akhirnya sebenarnya mentang-mentang tujuannya apa kayaknya sih laku gitu. ya dengan cara ini Nah, ikut. Terus belum juga ketahuan laku enggaknya, heeh. ya kan ketahuan laku enggaknya berhasil enggaknya nggak bisa cepet ya. Mm-mm, Pengennya instan ya. mm-mm. Sekarang keliling langsung dapat gede gitu kan nggak Iya. mungkin. Harus butuh waktu. Tapi Mm-mm, karena nggak sabar, dia ngelihat lagi bisnis model yang lain, ikutan lagi beralih ke sana lagi. mm-mm, Ya kan padahal yang satu ini aja belum stabil nih, belum jelas. mm-mm. Tapi dibilangnya oh udah nggak berani ini ikut lagi yang lain. Tapi begitu ini merasa nggak ada perubahan, kok nggak ada ini, belum apa-apa gitu ya, ikutin lagi yang lain itu kan namanya kehilangan arah. Saya mau kemana? Akhirnya balik lagi ke titik awal Oh, iya iya. Jadi gitu kayak kan. bingung bisnisnya ini mau gimana gitu. Iya, Jadi kayak jadi tujuannya arahnya dibikin lagi. arah apa ya? Arahnya dia nggak jelas mau Mm-mm, kemana, identitasnya juga nggak jelas gitu mm-mm. kan. Karena akan terpengaruh nih identitas bisnisnya, brandnya ya akan terpengaruh juga nantinya kalau bisnis modelnya berubah-berubah gitu sesuai dengan apa ya mood gitu, seolah-olah gitu. Mm, Jadi hati-hati juga sih di sini gitu ya. Oke. Nah, bagaimana sih Coach kopi kenangan ini tetap pada kalau tadi kan kita ngelihat resiko-resikonya ya Coach ya. Kayak Mhm. kalau misalkan bisnis ngikutin tren tuh resikonya apa aja. Nah, tapi kenapa kopi kenangan ini tetap pada pendiriannya dia Coach? Oke, tetap pada pendirian maksudnya dia konsisten dengan bisnis modelnya. Iya. Ya jadi bisnis model yang dia pertahankan itu tuh saya umpamakan seperti jangkarnya gitu ya. Mm, Jangkarnya. Cuma dia tetap berinovasi, tetap dia melakukan improvement gitu ya. mm, Tapi yang tetap konsisten atau sejalan dengan bisnis modelnya itu. mm, Yang tidak tidak kontradiktif dengan bisnis model yang sebagai anchornya itu. mm. Tetap dia misalnya berinovasi dari sisi produknya kan gitu kan. Iya. Produknya semakin inovatif, semakin beragam, Mm-mm. bahkan juga disesuaikan dengan mulai itu kan yang untuk market yang lebih mementingkan kesehatan gitu ya. Jadi yang less sugar lah, yang nggak apa susunya yang bukan yang susu-susu yang sifatnya yang yang apa sih
Apa? yang buat vegetarian gitu kan, dan Iya. segala macamnya gitu ya. Kemudian teknologi dalam pengolahan datanya gitu ya, dalam customernya ya, dalam penyimpanan data itu kan juga mereka udah ningkatin di situ gitu ya. Jadi semua inovasi-inovasi baik itu dari sisi supply chain-nya, dari sisi support teknologinya, dari sisi produknya, pelayanannya tetap adalah mengacu kepada anchor-nya itu, bisnis model yang dia pertahankan itu. Jadi identitasnya jelas gitu kan secara keseluruhan. Iya. Itu yang membuat strategi dia tuh tetap walaupun dia dengan bisnis model yang sama tetap bertahan gitu loh. Karena dengan semua itu, dengan anchor bisnis yang jelas, ya mereka jelas juga nih target marketnya gitu. Iya. Ya kan? Ketahuan gitu loh orang-orang yang memang prefernya belinya di Kopi Kenangan. Gitu ya. Kayak udah pelanggan setia gitu. Iya, pelanggan setia, iya. Customer experience-nya mereka juga improve gitu kan, inovasi gitu kan. Ya jadi pelanggannya tetap setia gitu ya. Ya tentu customer experience yang memang sesuai dengan target marketnya dia. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan apa sih Coach hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita memutuskan akan mengikuti tren atau bahkan nggak deh kayak nolak mengikuti tren tersebut gitu Coach? Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan gitu ya. Apakah tren ini selaras dengan visi misi dari bisnis itu? Selaras dengan apakah? Oke, berarti apakah tren tersebut selaras dengan value visi misi dari brand tersebut, bisnis. bisnis tersebut? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apakah tren ini juga sesuai atau menjawab kebutuhan market yang dia targetkan? Oke. Gitu ya. Kalau enggak ya ngapain gitu ya. Karena nanti bakal bikin nggak jelas juga arahnya gitu ya. Yang ketiga, apakah sumber dayanya cukup? Ya kan, operasionalnya mampu mendukung nggak gitu. Oh iya. Ya gitu. Ya kan kalau mau keliling-keliling kan nanti harus ada yang bawa kendaraannya juga. Harus menyediakan kendaraannya, yang nyetirnya, yang bawa kendaraan juga harus bisa ngelamun kopinya gitu kan. Ada nggak itu gitu kan, atau bisa disediakan nggak gitu kan. Jadi dana lagi nih, investasi lagi. Betul. Macam-macam lah di situ ya. Dan yang terakhir mungkin apakah tren ini seberapa bertahannya nanti gitu ya. Apakah hanya tren musiman, apakah tren yang bisa dilakukan atau tren ini bisa dijaga secara lebih bertahan jangka panjang gitu loh. Kalau cuma musiman doang, nanti ya udah pendek kan waktu ininya kan usianya gitu, usia trennya. Terus kalau udah selesai waktunya bingung lagi gitu kan. Nah, jadi harus dicari tren yang memang bisa berkelanjutan gitu. Oke, berarti kalau misalkan tren bisnis tuh sebenarnya gimana cara kita tahu kalau tren ini tuh bisa berjangka panjang atau hanya berjangka pendek, Coach? Iya, harus tahu jangka panjangnya gitu ya. Jangan hanya jangka pendek aja. Bahkan jangan sampai nggak tahu sama sekali apakah ini jangka panjang jangka pendek gitu ya. Yang penting melihat laku, jadi keren gitu, ikutan gitu. Padahal belum tentu besoknya tetap bertahan gitu kan tren itu. Cara taunya itu gimana, Coach? Cara tahu, ini bakal bertahan lama nih. Kalau misalkan tren ini tuh cuma jangka pendek doang gitu. Ya kalau musim kan jelas gitu ya. Misalnya apakah memang ya secara nalar aja kan kelihatan tuh. Misalnya musim karena liburan kah, karena hari raya kah atau apa gitu ya. Ya jadi memang perlu evaluasi sih gitu ya. Perlu evaluasi, analisa gitu ya. Apakah tren ini bisa dipertahankan jangka panjang atau enggaknya gitu nantinya. Oke, berarti nggak asal memutuskan ya Coach ya. Ini mah pasti nggak bakal tahan lama. Ini mah pasti bakal tahan lama. Taunya enggak gitu ya. Ya kan kalau bisnis yang keliling itu juga kan harus juga tahu ya dia mau keliling kemana kan. Iya benar. Kalau kelilingnya ke tempat-tempat yang misalnya gitu ya keramaian, tapi tempat keramaian itu juga musiman, ya kan, ya akhirnya ya
jangka pendek juga kan gitu. Iya, betul. Karena kalau dia kelilingnya misalnya ke lokasi-lokasi yang memang secara permanen banyak penduduknya, Mm-mm. ya itu kan bisa bertahan lama. Oke. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya buat teman-teman nih yang sekiranya pengen banget ngikutin tren bisnis tapi bingung gimana caranya, mungkin bisa langsung tanya aja di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Saya Aditya Wijaya. Sampai Sampai jumpa. jumpa.